Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Manajemen Perubahan, kelas 5K. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai analisis budaya perusahaan dengan metode OCAI. Kemudian sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meliana Nur Hasanah, lalu rekan-rekan saya ada Fitri Yulistiani, Larasati Kristiawardani, Jasmine Awalia Putri, Ilyasa Ramadhani, Raffi Putra Setiawan, Desni Hardian, dan yang terakhir ada Fadlan Ramadan. Baik, kemudian untuk pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Fadlan Ramadan. Kepadanya saya persilahkan. Budaya organisasi. Keseluruhan nilai organisasi, budaya, bahasa, riwayat, jaringan komunikasi, formal dan informal, ritual dan kebiasaan. Metode OCAI. OCAI membantu melihat budaya organisasi pada saat ini dengan budaya yang disukai dengan cara mengisi 6 kriteria pertanyaan, sehingga kita dapat mengetahui 4 budaya organisasi, 6 dimensi kunci budaya organisasi tersebut, yaitu karakteristik dominan, kepemimpinan organisasi, pengelolaan karyawan, peralatan organisasi, penekanan strategis, dan kriteria sukses. Baik, kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh Jasmine Aulia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa tipe budaya organisasi di sini. Tipe budaya organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada budaya klan, di mana asumsi budaya ini adalah bahwa lingkungan dikelola dengan baik kerjasama tim dan pengembangan karyawan. Yang kedua, budaya adokrasi, di mana tipe budaya ini dapat berubah dengan cepat pada saat keadaan berubah. Tujuannya adalah mendorong adaptasi, fleksibilitas, dan kreativitas dalam situasi yang tidak pasti. Yang ketiga, ada budaya pasar atau market. Budaya ini fokus pada aspek eksternal, diantaranya pada hubungan-hubungan dan transaksi dengan pemasok, pelanggan, kontraktor, konsultan, dan lain-lain. Yang keempat, ada budaya hierarki. Budaya ini mengutamakan stabilitas, pengendalian, kontrol, juga fokus pada proses internal dan integrasi. Budaya ini sifatnya formal dan terstruktur. Baik, selanjutnya ada hasil analisis budaya organisasi UKM Penalaran dengan metode OCAI. Yang pertama ada karakteristik dominan. Bisa kita lihat dari tabel dan diagram hasil dari pengukuran datanya. Dimensi karakteristik dominan untuk aspek yang paling tinggi sekarang adalah klan, yaitu sebesar 32,50 poin. Artinya, karakteristik dari organisasi UKM Penalaran sekarang adalah tempat yang sangat personal, nyaman bagi anggota organisasi seperti keluarga, dan anggota organisasi saling berbagi satu sama lain. Aspek lain diantaranya ada adokrasi mendapat 23,96 poin, kemudian ada pasar atau market sebesar 22,08 poin, dan yang terakhir ada hierarki sebesar 19,79 poin. Artinya, 5-6 tahun ke depan adalah perubahan organisasi dengan arah yang lebih terkontrol, terstruktur, dengan mengatur anggota sesuai dengan SOP-nya. Kemudian pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Yulistiani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Poin selanjutnya di sini ada kepemimpinan organisasi. Dalam tabel di atas, dimensi kepemimpinan organisasi ini adalah bagaimana anggota memandang pemimpin di dalam organisasi. Dalam dimensi tersebut, yang paling dominan saat ini yaitu aspek klan, yaitu dengan angka 29,38 poin. Para pemimpin dipandang sebagai orang yang memonitoring dan memfasilitasi dalam organisasi. Kemudian pada aspek ini juga, budaya yang akan lebih ditingkatkan dengan perbedaan poin, yaitu 3,33. Aspek selanjutnya yaitu hierarki.
dengan angka 29,17 poin, dan adokrasi 21,42 poin, dan yang terakhir yaitu pasar dengan angka 20,8 poin. Kemudian pemimpin ini sedikit dianggap sebagai koordinator dan mempertahankan efisiensi. Aspek market juga diharapkan akan dikurangi dari pemimpin organisasi sebanyak 1,71 poin. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Larasati. Kepada yang saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya poin ketiga yaitu manajemen karyawan atau bisa disebut manajemen of employees. Di sini tertera diagram dan juga tabelnya. Dari manajemen karyawan dalam organisasi tersebut memiliki ciri seperti teamwork yang menjunjung adanya kesepakatan bersama dan juga sangat tergantung pada peran serta setiap anggota, yaitu bisa dilihat dari aspek plan yang mendapatkan 32,92 poin. Aspek plan ini juga diharapkan untuk meningkat sebanyak 2,3 poin. Dimensi diharapkan dalam 5 sampai 6 tahun ke depannya dapat dikurangi terkait aspek hierarki yaitu 3,96 poin, di mana manajemen anggota lebih memandang dari segi keamanan dalam bekerja, kesesuaian, prediktibilitas, serta stabilitas hubungan antara anggota. Aspek yang sedikit diterapkan dalam UKM penalaran ini yaitu manajemen anggota dengan melihat adanya saing, penuh tuntutan tinggi, dan prestasi dalam organisasi. Hal ini dilihat dari aspek pasar sebesar 17,29 poin. Baik, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilyas mengenai perekat organisasi. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu perekat organisasi atau organization group. Ini bisa dilihat diagram dan tabelnya. Nah, pada diagram dan tabel ini, perekatan yang ada di organisasi UKM penalaran saat ini, yaitu terjadi karena adanya peraturan dan kebijakan dalam organisasi. Dilihat dari aspek hierarki, ada 28,75 poin. Aspek ini pula yang akan dikurangi dalam 5-6 tahun ke depan, sebanyak 3,83 poin. Selain itu, yang kedua, perekatan dalam organisasi terjadi karena loyalitas setiap anggota terbentuk kepercayaan dan komitmen yang tinggi. Dilihat dari aspek plan, ada 28,54 poin, dan perekatan anggota sedikit dipengaruhi karena adanya pembentukan suatu pencapaian dalam organisasi pada saat ini. Dilihat dari aspek pasar, itu 19,38 poin. Baik, kemudian selanjutnya untuk poin kelima yaitu penekanan strategis akan dipaparkan oleh Raffi. Dipersilakan. Terima kasih, Meli. Selanjutnya ada poin kelima yaitu penekanan strategis atau strategic emphasis. Di sini bisa kita lihat bersama-sama terdapat diagram dan juga tabel yang menjelaskan dan timbulkan bahwa organisasi UKM penalaran saat ini menekankan pada pengembangan sumber daya manusia untuk memiliki sifat kepercayaan yang tinggi, keterbukaan, dan adanya partisipasi. Dilihat dari aspek lain, di mana terdapat 28,96 poin. Aspek yang paling kecil yaitu pasar atau market, di mana organisasi menekankan pada stabilitas, efisiensi, dan terdapat kontrol sebanyak 20,08 poin. Aspek yang diharapkan 5-6 tahun ke depan yaitu adokrasi, bertambah sebesar 2,17 poin, di mana organisasi menekankan pada tingkatan yang kompetitif dan pencapaian organisasi. Selanjutnya untuk poin yang terakhir yaitu kriteria sukses akan dipaparkan oleh Desni Hardian. Padanya dipersilahkan. Makasih untuk Meli. Lalu di sini ada kriteria sukses, kriteria of sukses. Kita lihat bersama-sama ada tabel dan diagram. Lalu dimensi kriteria sukses UKM penawaran yaitu adanya perkembangan sumber daya manusia, terjalinnya teamwork, komitmen,
dan kepedulian terhadap sesama anggota organisasi dilihat dari aspek klan 31,33 poin. Aspek ini juga 5-6 tahun ke depan akan ditingkatkan sebanyak 4,92 poin. Baik, selanjutnya akan ada data dari kesimpulannya. Bisa dilihat dari tabel, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di unit kegiatan mahasiswa penalaran menggunakan metode organisasional, culture, and leadership dengan melihat dari 6 dimensi yaitu dominan karakteristik, organizational leadership, management of employees, organizational glue, strategic emphasis, dan kriteria of success. Didapatkan hasil bahwa UKM penalaran didominasi oleh budaya organisasi klan, yaitu budaya yang menekankan pada fleksibilitas, lingkungan kerja yang terbuka, ramah, dan menyenangkan sehingga memungkinkan setiap orang saling berinteraksi dan berbagi seperti sebuah keluarga. Nah, begitulah hasil pemaparan dari diskusi kelompok kami mengenai analisis budaya organisasi dengan metode OCHAI. Untuk segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam pemaparan materi tersebut, perkenankan untuk